Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi bersilaturahim. Tentunya kita semua berharap dalam keadaan sehat walafiat dan masih memiliki kekuatan keimanan untuk terus memperbaiki diri kita sehingga nanti pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini program Khazanah Islam Metro TV seperti biasa akan menghadirkan guru kita yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar yang insya Allah akan membahas tentang tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Di antara kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rezeki kepada hambanya karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi di dalam kehidupannya ternyata seringkali ya namanya kita manusia, seringkali kita beranggapan kenapa ya kok hidup saya susah terus ya gitu. Apakah Tuhan ini adil gitu? Katanya Allah itu selalu memberikan rezeki kepada hambanya. Jangankan kita manusia, cicak aja yang nempel di dinding aja makanannya terbang selalu dapat dijamin rezekinya. Nah, tema kita ini berkaitan dengan pemikiran-pemikiran kita seperti itu yaitu perisai rezeki. Apakah ada hal-hal yang menghalangi datangnya rezeki kepada kita? Dan untuk itu kajian lebih dalamnya akan dibahas oleh guru kita yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik yang kita bahas hari ini adalah tentang rezeki. Tadi pertanyaan yang diperolehkan oleh Adinda Mas David ya. Masya Allah, itu luar biasa ya. Banyak memang orang yang menggerutu sekarang ini, apalagi saya sudah berdoa siang dan malam ya. Saya sudah melakukan ibadah-ibadah sunat, bahkan apapun yang diperintahkan baik wajib maupun yang sunat aku lakukan,
tapi kok nasib saya masih seperti ini. Ya, pertanyaannya yang keliru di situ itu. Jadi kadang-kadang bukan jawabannya yang salah, pertanyaannya yang keliru. Jadi mereka membatasi atau mendefinisikan rezeki itu identik dengan harta, identik dengan makanan, identik dengan hal-hal yang sifatnya terukur begitu kan. Kalau kita mau jujur, jangan menggerutulah menjalani kehidupan ini. Hidup itu adalah suatu rezeki yang sangat mahal. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan itu Allah jamin rezekinya. Jangankan manusia, semut pun juga, burung pun juga, ikan pun juga, semuanya dijamin. Ya, rahmat Allah itu meliputi segala-galanya. Itulah yang kita sebut nanti rahmat rahmaniyah. Nah, yang bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah, tentu harapan kita bukan hanya untuk meraih rahmat rahmaniyah, tapi kita juga nanti akan mendapatkan apa yang disebut dengan rahmat rahimiyah. Nanti kita akan jelaskan. Saya kembali kepada pertanyaan yang seperti itu banyak itu Mas Revi. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita ya, bahwa rezeki Tuhan itu jangan diukur hanya dengan uang, hanya dengan harta benda ya, kekayaan, properti. Coba saya ingin tanya kepada kita para pemirsa, apakah bukan sebuah rezeki kalau oksigen itu? Oksigen itu gratis dari Allah tuh 24 jam kita hirup tuh. Kalau orang krisis oksigen karena ada penyakit tertentu, satu tabung oksigen itu berapa itu? 4-5 juta itu per tabung menengah itu. Coba bayangkan kalau kita beli setiap hari oksigen itu, ini gratis dari Allah. Air yang kita minum, kita pakai setiap hari, itu biaya processingnya saja yang kita bayarkan. Tapi dari mana air itu? Kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi hidup ini sendiri juga apa itu? Bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan pertanyaan justru ya apa ya, kalau manusia itu istilahnya begini, jangan-jangan nanti Allah tersinggung. Jadi apakah Anda menafikan oksigen yang aku berikan kepada kamu dan keluargamu setiap hari? Apakah kamu gak merasa sehat sekarang? Kamu kan sudah sarjana. Masa pertanyaan segitu itu? Banyak orang yang tidak sarjana. Kamu kan tinggal di Jakarta. Impian orang untuk tinggal di Jakarta misalnya, kayak ini contoh. Jadi kita tidak mau memahami apa yang Allah berikan pada kita, yang kita garis bawahi, yang kita bold, yang kita stressing di situ adalah apa yang kita tidak miliki. Ya. Jadi ini kan tidak adil berpikirnya kan. Kita hanya selalu memikirkan apa yang kita tidak punya, tapi tidak pernah berusaha untuk mensyukuri apa yang kita punyai. Banyak orang gak punya jodoh, kamu punya suami loh, kamu punya istri. Banyak orang suami istri gak punya anak, kamu punya anak. Jangan menafikan, itu semuanya rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya makanan, bukan hanya rumah, pekerjaan. Rezeki adalah apa yang membuat kita hidup. Rezeki itu adalah dinikmati di dunia ini. Dan kita juga nanti akan berharap rezeki kita ini nanti itu akan langgeng manfaatnya sampai di akhirat kelak. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam ayat itu, ada 2 ayat menarik itu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narsukuhum wa iyyakum. Di tempat lain Allah mengatakan nahnu narsukukum wa iyyahum. Jadi ayat yang saya bacakan surah Al-Isra itu nahnu narsukuhum wa iyyakum itu diturunkan kepada orang miskin. Kalau nahnu narsukukum wa iyyahum itu terbalik, diturunkan kepada orang kaya. Iya. Kalau nahnu narsukukum wa iyyahum diturunkan kepada orang kaya. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa orang kaya dan orang miskin di mata manusia itu sebetulnya dua-duanya mendapatkan rezeki Allah. Maka itu kita jangan takut. Kita ditekankan di dalam Al-Quran itu jangan takut. Apalagi kalau tradisi jahiliyah itu kan, waduh itu membunuh anak, terutama anak perempuan. Ya, kenapa? Takut mereka itu miskin. Ada jaminan dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Jangan membunuh anak-anak kalian. Ya, karena takut akan kelaparan, ya kan? Nahnu narsukuhum wa iyyakum. Nahnu narsukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki mereka, kami memberi rezeki untuk kalian
dan mereka. Jadi para pemirsa, coba kita lihat burung-burung yang dijadikan ilustrasi oleh hadis Nabi kan. Nggak punya deposito tuh. Burung-burung nggak punya cadangan makanan di sarangnya kan. Karena tawakalnya burung itu, ya istilahnya Nabi, kalau manusia tawakal dengan burung sama dengan kegigihan, ketangguhan, ma'rifahnya burung ya kan. Maka niscaya rezekinya manusia itu sama dengan burung. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kempes, pulang ke sarangnya, pulang ke rumahnya dalam keadaan perutnya kenyang. Besok begitu terus. Nah, binatang burung seperti itu pun tidak punya keistimewaan dibandingkan dengan manusia. Tidak pernah mengeluh seperti itu. Nah, kita sebagai anak manusia yang istimewa, masa kita mau berpikiran kerdil seperti itu? Oleh karena itu, umat Islam itu tidak boleh dijangkiti penyakit kerdil di dalam batinnya menjalani kehidupan ini. Memang faktanya kita miskin. Insya Allah, faqul i'malu fasayarallahu malakum. Kalau bekerjalah, berkaryalah, Allah nanti akan menunjukkan. Nah, jadi saya ingin sekali lagi menekankan ya, dalam rangka memahami apa itu rezeki, jangan hanya membatasi rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati. Rezeki itu pun juga apa yang membuat hidup ini bertahan. Di situ ada kesehatan, ya kan? Di situ juga ada oksigen dan lain sebagainya. Banyak sekali. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita akan mengurai nikmat Allah itu nggak akan pernah bisa dihitung. Nanti kita akan lanjutkan ya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih banyak Profesor. Kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Rasulullah mengingatkan kita itu kalau ingin rezekinya banyak ya silaturahim, tidak ada cara lain. Orang yang menutup dirinya tidak mau bersilaturahim itu namanya menutup rezekinya sendiri, ya kan? Tapi apa yang bisa menghambat rezeki itu datang? Buruk sangka, suudzon. Wah, siapa itu? Jangan-jangan mau minta. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tadi sudah membahas mengenai perisai rezeki. Tapi tadi di segmen awal Profesor menjelaskan definisi dari rezeki. Nah, sekarang saya akan membuka segmen ini dengan pertanyaan nih Prof. Kira-kira ada tidak Prof hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki Prof? Iya, jawabannya ialah hal-hal yang mendatangkan rezeki. Iya. Oh, jawaban ini. Jadi ilmu mantiknya seperti itu. Baik. Bahwa kalau kita ingin tahu apa-apa yang menghalangi datangnya rezeki, cari dalil kebalikannya juga bahwa hal-hal yang bisa memurahkan rezeki itu datang. Hal-hal yang bisa memudahkan rezeki itu datang. Nah, hal-hal yang bisa memudahkan rezeki datang itu ialah silaturahim, kata Rasulullah kan. Bahkan silaturahim itu memperpanjang umur, bayangin itu ya. Apa yang dimaksud silaturahim? Silaturahim itu silah, itu artinya to connect, melakukan connecting, melakukan jaringan, memperkuat jaringan ya kan. Jadi jaringan itu silaturahim itu sebetulnya. Kalau orang yang banyak jaringannya, dia produktif sekali ya. Dia main di YouTube, di Instagram, dia main di WA, dia main, dan itu proaktif semuanya tuh. Mempopulerkan prestasi-prestasi yang layak untuk dihargai orang. Itu satu bentuk kreasi yang bisa mendatangkan rezeki. Akhirnya banyak sekali yang datang kan. Rasulullah mengingatkan kita itu kalau ingin rezekinya banyak ya silaturahim, tidak ada cara lain. Orang yang menutup dirinya tidak mau bersilaturahim itu namanya menutup rezekinya sendiri, ya kan. Banyak contoh, tidak usah dicari contoh jauh-jauh. Kalau kita menutup pintu gerbang terus, menutup rumah, nggak mau nelpon siapapun, nggak pernah menjawab WA dan teleponnya siapapun, ada nggak rezeki yang mau datang? Jangankan kalau kita meninggal pun juga nggak ada yang mau datang. Nauzubillah, ya kan. Tapi sebaliknya, kalau human relation kita itu bagus, silaturahim kita bagus, Masya Allah. Dari luar negeri datang, dari kampung pelosok pun juga datang. Ya. Bertakziah kepada kita kalau kita nanti meninggal. Jadi sejak hidup rezekinya mengalir, sampai mati pun juga rezekinya mengalir. Jadi ya, diberikan kepada anak-anaknya, oh ini almarhum bagus ya. Sebagai ungkapan terima kasih saya berikan kepada ahli warisnya ini. Ya, rumah atau pekerjaan.
Oke, saya berikan beasiswa anaknya, saya berikan beasiswa cucunya. Orangnya sudah wafat tapi rezekinya masih mengalir tapi diterimakan oleh anak cucunya kan. Itu satu contoh ya bahwa kalau silaturahim itu bagus, rezeki akan datang. Tapi apa yang bisa menghambat rezeki itu datang? Buruk sangka, suudzon. Waduh siapa itu? Jangan-jangan mau minta. Emang kalau mau minta, haknya orang kan minta kan. Emang kita nggak mau diminta, syukurlah ada orang mau minta kepada kita daripada kita minta-minta kan. Nah jadi saya kira ini juga jangan tinggi hati ya, angkuh, sombong, itu juga dibenci Allah. Tidak akan pernah mencium bau surga orang yang dalam hatinya itu ada keangkuhan. Jadi coba kalau orang sombong, mana ada yang membantu? Tapi kalau orangnya tawadu, ya, orangnya enak bergaulnya, semua rezeki itu akan terbuka untuknya itu. Ya. Kemudian hal lain, tentu kita juga hal-hal yang bisa menutup rezeki itu ialah bagaimana rezeki bisa terbuka dari langit kalau langganannya dosa maksiat. Ketika kita langganan dosa maksiat tidak pernah berhenti, tapi pada saat yang bersamaan rezeki Allah itu kita nikmati juga. Tapi pada saat bersamaan kita tidak pernah mendapatkan jeweran dari Allah. Kita nggak pernah dapat musibah, langganan dosa, tapi rezekinya banyak. Nah, jangan bangga di situ. Itu namanya istidraj. Nah, apa yang dimaksud istidraj itu nanti akan diseret oleh Allah dalam keadaan tidak siap untuk ke sebuah penderitaan yang sangat dahsyat. Ya, tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia mendatangkan siksaannya lebih awal di dunia supaya akhiratnya lunas. Tapi tanda-tanda jika Allah tidak suka terhadap seorang hambanya itu, maka dia melakukan pembiaran terhadap hambanya tanpa pernah dijewer, tapi nanti kelak nanti akan disimpan di dalam suatu tempat yang sangat menyedihkan itu ya. Jadi para pemirsa, siapapun yang punya ciri-ciri istidraj, ya hati-hati loh. Kalau ada para hadirin, para pemirsa yang seperti ini tanda-tandanya, rajin melakukan dosa, tapi rezekinya melimpah. Dan tidak pernah bertobat dan tidak pernah salat. Bahkan dia cenderung untuk melukai hatinya orang-orang beriman, melukai hatinya ustadz, melukai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada namanya istidraj. Orang itu nanti akan diseret dalam keadaan yang sangat hina. Apakah dalam ending kehidupannya atau nanti di akhirat. Nah, tapi sebaliknya, saya baru belajar terima amplop, langsung kecelakaan mobil saya. Ongkosnya 5 kali lipat lebih mahal daripada amplop yang saya terima. Saya terima ya hadiah tanda kutip itu, tapi anak saya masuk rumah sakit, ongkosnya 5 kali lipat lebih mahal. Itu artinya jeweran Tuhan, kamu jangan mengulangi perbuatan itu. Itu surat cinta Tuhan. Jadi musibah itu surat cinta Tuhan. Jangan pernah salah paham terhadap musibah. Kalau tidak ada musibah, kita tidak ingat Tuhan. Saya ingin tanya kepada para pemirsa, lebih gampang kita ingat Tuhan pada saat kita kena musibah atau kita diuji kemewahan? Lagi musibah. Musibah kan yang paling dekat untuk mengingatkan kepada Allah. Tapi jarang tuh kita dengar, ya Allah anugerahkanlah aku musibah supaya aku lebih dekat denganmu. Jarang. Pada umumnya kita minta kepada Tuhan didikte oleh hawa nafsu. Doa kita didikte hawa nafsu kan. Minta jodoh lah, minta sehat lah, bahkan minta rumah, minta jabatan, minta kendaraan pun juga diminta kepada Allah. Itu sangat berjangka pendek. Kenapa kita nggak mintanya lebih jauh? Mari kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Jangan menyederhanakan perjalanan hidup menuju Tuhan ini. Ya, kita pasti akan mati. Kita pasti akan sampai kepada finishing kehidupan kita. Tanpa persiapan apapun, itu nanti kita akan konyol. Maka itu jangan hidupnya rezeki terus, tapi tidak pernah bersedekah, tidak pernah beramal, dan tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mari kita sukses di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi jangan lupa akhiratnya. Wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Demikian para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Silakan duduk Prof. Jadi kalau kita sekarang lagi sulit gitu ya dari sisi keuangan gitu Prof ya, sulit gitu. Apa yang harus kita lakukan ini?
Soalnya sekarang lagi zaman kau tanya ke sana, lagi sulit nih, lagi sulit, banyak yang begitu. Masalah kesulitan itu state main, masalah batinnya. Ya. Orang yang dekat dengan Allah itu nggak pernah merasa sulit ya. Ya. Yang sumpek dadanya itu ialah orang yang berjarak dengan Tuhan. Kalau orang punya Tuhan, orang punya iman, ya inilah hari ini memang aku sulit. Besok sejarah belum berakhir. Allah. Kemarin aku nggak seperti ini kan. Perjalanan hidup kita itu baru 2-3 kali sumpek itu sudah mengutuk dirinya sendiri, memaki-maki Tuhan dan seterusnya. Coba sekian lama kita hidup, apa yang kita rasakan? Lebih banyak mana kita menikmati atau kita diderah oleh siksaan dari Allah? Enggak. Saya kira para pemirsa, mari kita sadar sesadar-sadarnya bahwa yang namanya kesulitan itu bukan hanya kita yang punya, tapi semua orang pernah mengalami kesulitan. Jangan dikira orang kaya nggak pernah kesulitan. Ya, menangis itu bukan hanya orang miskin, tapi jangan-jangan orang kaya lebih banyak nangisnya itu kan. Tersenyum, ketawa itu bukan hanya orang kaya, jangan-jangan orang miskin juga itu lebih banyak ketawanya kan. Jadi saya kira ini pemandangan hidup yang perlu kita jalani bersama. Lesson learning kita itu ya bahwa kemiskinan itu bukan sesuatu yang harus dimusuhi, tetapi kita harus akrab dengan semua apapun yang datang dari Allah. Karena itu semuanya ada hikmahnya kan. Kalau orang semua tahu hikmahnya, pasti akan bersyukur dan mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Bukan saja mensyukuri nikmat, tapi juga mensyukuri musibah. Karena orang tahu rahasianya apa di balik musibah kan. Baik. Yang tadi disampaikan bisa kita ambil sebagai kesimpulan, Prof. Baik, terima kasih banyak, Prof. Dan tentunya di dalam kehidupan kita juga seperti yang disampaikan oleh Prof, saya kayak kutip garis bawah itu, harus banyak-banyak bersyukur. Karena barang siapa bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi barang siapa kufur nikmat, rasakan azabku yang pedih. Artinya, ayo lihat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, ketimbang sedikit yang belum diberikan oleh Allah. Semoga Allah ridho dan tetap istiqomah di dalam beribadah dan membersihkan hati kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Prof, izinkan saya buat minum kopi ya, Prof ya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Luak hitam baru, tidak kemanisan, mantap. Kita akan kembali lagi, tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi, menyambut mentari pagi, indah berseri. Rizki itu ada dua hal, ada dua macam. Rizki yang bermanfaat untuk orang lain dan rizki yang kembalinya kepada kita dan keluarga. Sesungguhnya Allah yang memberi rizki dan yang memiliki kekuatan yang kokoh. Maka berdoa dan berusahalah, yakinlah bahwa Allah telah menjamin rizkimu. Ketakwaan kita sangat berpengaruh pada rizki kita. Bertakwalah dan berusahalah. Allah akan memberi rizki yang cukup dan membahagiakanmu. Ya, jika kita bicara mengenai rezeki, kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki dan rahmatnya kepada kita. Dan di beberapa segmen tadi juga sempat dibahas bahwa yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya menjemput rezeki tersebut. Karena setiap manusia itu rezekinya sudah ditentukan dan tidak akan pernah tertukar gitu kan. Cuman tadi sempat disampaikan juga ada hal-hal yang kira-kira apa yang bisa menghalangi rezeki. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang rezeki, ya khususnya bagi kita nih orang-orang yang berharap untuk mendapatkan rezeki itu tidak hanya berupa materi, kesehatan, kebahagiaan rumah tangga. Nah, sudah ada di samping kita, di samping saya sekarang guru kita Bunda Iva Munifah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, kira-kira apa yang bisa dibahas lebih dalam lagi seputar masalah rezeki ini, Bunda?
Silakan Bunda. Baik. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara terkait rizki, maka sepertinya di alam dunia ini, baik umat Muhammad maupun bukan boleh dikata, itu tentunya yang utama didoakan kepada Tuhannya, khusus untuk kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah minta dilapangkan rizki. Kenapa mintanya dilapangkan rizki? Karena rizki itu meliputi banyak hal. Sebagaimana kita tahu bahwa rizki itu ada dua hal, ada dua macam. Rizki yang bermanfaat untuk orang lain dan rizki yang kembalinya kepada kita dan keluarga. Sebagaimana kita sering dengar doa, Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Itu sering sekali kita dengar di ustadz-ustadz kita, para kiai kita, para orang-orang soleh kita mendoakan seperti itu. Kenapa di sana dikatakan urzukna ilman nafi'a? Dua hal. Pertama, rizki itu adalah rizki yang kebermanfaatannya itu untuk orang lain, yaitu ilman nafi'a. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mohon ilmu yang bermanfaat yang disebarkan kepada umat manusia adalah rizki. Tentunya itu bermanfaat untuk orang-orang yang kita berikan ilmu kepada mereka juga. Yang kedua adalah halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan fih. Begitu banyak rizki yang halal, yang baik, yang luas sekali dan memberikan keberkahan. Karenanya bahwa rizki itu ternyata bukan hanya makanan yang kita makan saja, minuman yang kita minum saja. Kemudian kita bertanya, sumber rizki itu dari mana sih? Kita tahu ustadz-ustadz kita sudah membahas bahwa kesehatan, bahwa segala macam yang kita miliki, anak keturunan, apapun yang kita miliki adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bertanya kembali, rizki itu dari mana sumbernya? Setidaknya ada 3 hal yang menjadi sumber rizki untuk umat manusia. Yang pertama diantaranya adalah rizki yang kita makan, yang kita nikmati, baik udara, pakaian, segala macam yang ada pada diri kita menjadi rizki, maka itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa saja, siapa saja makhluk Allah yang melata di muka bumi ini, makhluk hidup, semuanya rizkinya telah Allah siapkan, telah Allah adakan, diperuntukkan untuk makhluk tersebut. Inilah rizki yang Allah siapkan. Karenanya Allah pun mengatakan dalam surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu dzukuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah. Wahai sekalian manusia, bersyukurlah akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Apakah ada sang pencipta yang memberikan rizki kamu dari langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa ta'ala?
Karenanya Allah telah mempersiapkan rizki apapun kepada umatnya, kepada hambanya yang diciptakan. Kepada semua makhluk Allah siapkan rizkinya, apalagi kepada umat manusia. Lalu kemudian kita bertanya, kok ada orang yang mati kelaparan? Kenapa sampai seperti itu? Kita lihat lagi, kenapa dia sampai mati kelaparan? Sampai meninggal dunia karena kelaparan? Allah telah menetapkan rizkinya. Besar kecil Allah telah menetapkan rizkinya. Sampai di mana rizki orang itu adalah kembali kepada usaha si manusia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber rizki diperoleh ini dengan adanya pernikahan, dengan adanya keturunan. Kenapa adanya pernikahan? Seorang pemuda, saya ingin menikah, tetapi saya khawatir tidak mampu memberi makan anak orang yang nantinya menjadi istri saya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, kata Allah. Nikahkanlah orang yang sendirian, orang yang baik-baik, dari laki yang baik-baik, dari laki yang sendirian. Baik itu sebagai budak kamu laki-laki maupun budak kamu perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia sudah menikah, Allah berikan rezekinya dari mana saja, dari jalan yang tidak terduga. Lalu kemudian dia menikah, punya anak. Dan dari anak itu pula lah Allah akan berikan rezeki untuk si anak itu. Mungkin inilah yang menjadi bahasan kita terkait sumber rezeki yang ada pada umat manusia. Baik, terima kasih banyak Bun. Kita akan bahas lagi, tadi Bunda sudah menjelaskan jalannya Allah memberikan rezeki kepada kita, kepada manusia. Nanti kita akan kaji lagi lebih dalam Bun. Saya ingat ada satu ayat bahwa dengan kita bertawakal kepada Allah pun, Allah akan memberikan kita rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga gitu. Artinya ada rezeki yang memang sudah ditetapkan Allah, tapi juga ada juga rezeki yang Allah bisa berikan loh. Caranya kamu nggak usah pikirkan, tapi Allah akan berikan dari tempat yang Allah punya urusan. Allah yang punya urusan ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Rizki itu bukan semata-mata yang habis kita makan, tapi semua apapun yang kita miliki dan memberikan keberkahan itu adalah rizki. Bahkan kematian kita pun itu adalah rizki buat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Faman tawakkala 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faman tawakkala 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan artinya pada saat kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki, jalan keluar dan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, Bun. Nah, ini gimana korelasinya antara rezeki dengan tawakal, terus caranya Allah memberikan rezeki yang kadang-kadang tidak melalui jalan pikiran kita gitu, Bun. Silakan, Bun. Betul sekali. Ini menarik sekali ya. Iya, Bun. Jika kita betul-betul sudah menyerahkan diri kepada Allah, usaha semaksimal mungkin, tapi tidak juga dapat, kemudian kita sudah merasa lelah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mengurus semua urusan kita, dan insya Allah dalam hal ini kita tidak akan meninggal dunia dalam kondisi kelaparan. Terkait hal tawakal, Mas David, saya teringat dengan satu kisah. Ya. Kisah seorang ulama besar. Kenapa kisah seorang ulama besar? Pada satu waktu ulama besar ini mempunyai 9 orang putri. Putri semua, berarti perempuan semua. Ya. Beliau bernama Hatim Al-Asam. Lalu kemudian Hatim Al-Asam ini bilang kepada ke-9 putrinya dan ke-1 istrinya ini. Beliau menyampaikan niat, maksud, tujuannya bahwa beliau akan keluar rumah untuk menuntut ilmu.
Tentunya karena si istri ini punya anaknya semuanya perempuan, maka tentunya baik istri maupun ke-9 anaknya ini protes. Kenapa protesnya? Kalau ayah pergi menuntut ilmu, siapa yang akan memberikan makan kepada kami? Kami semuanya perempuan. Dalam protes tersebut, ayah pun belum menjawab. Dalam keheningan, karena tidak ada satu kalimat pun yang dikeluarkan. Akhirnya tiba-tiba anak seorang ulama besar ini, salah satu di antara mereka berusia 10 tahun. Si anak usia 10 tahun ini langsung angkat bicara. Wahai ayah, silahkan engkau keluar rumah berangkat untuk menuntut ilmu. Insya Allah, Allah yang akan menanggung makan untuk kami semua. Tentunya saudara-saudara lain yang 8 orang sama ibunya pasti protes ke anak itu. Kamu ini masih kecil. Bisa saja kamu mengatakan hal seperti itu kepada ayah. Siapa nanti yang akan memberikan makan kita? Apakah kamu bisa memberikan makan kepada kami? Dimarah-marahin tuh anaknya. Anak seusia 10 tahun. Tetapi ayahnya karena seorang ulama, mendengar informasi dari si anak ini, mendengar si anak ini mengikhlaskan dirinya keluar dan dia tawakal kepada Allah bahwa Allah yang menanggung rizkinya, maka si ayah pun keluar untuk menuntut ilmu. Hari berlalu sampai waktu malam. Ketika sampai waktu malam, maka mulai lapar. Di rumah tidak ada makanan sedikit pun. Semua saudara-saudaranya ini yang perempuan ber8 orang sudah saling pandang memandang dan sangat sinis kepada anak yang usia 10 tahun ini. Tiba-tiba ketika mereka dalam kelaparan, ada suara kuda di depan rumahnya. Mereka bingung, ada suara kuda di depan rumah. Ternyata suara kuda itu makin mendekat. Setelah makin mendekat, suara kuda itu berhenti dan penunggang kudanya dengan keras mengetuk pintu rumah Hatim ini. Si penunggang kuda ini minta kepada penghuni rumah, adakah di sini air? Kami kehausan dan kami ingin minum. Si anak kecil ini menjawab yang usia 10 tahun karena kakak-kakaknya, saudara-saudaranya sudah makin kesel sama si anak ini. Kata si anak menjawab, kami hanya punya air saja. Dihidangkanlah air. Ketika para penunggang kuda ini minum, mereka, si penunggang kuda ini, pimpinannya bertanya, rumah siapakah ini? Kemana ayah kalian? Si anak usia 10 tahun ini mengatakan, ini adalah rumahnya Hatim Al-A'sam. Lalu si penunggang kuda ini pimpinannya terkejut. Hatim Al-A'sam adalah ulama besar Islam. Kalian tidak punya apa-apa. Lalu kemudian si penunggang kuda ini pimpinannya melemparkan kantung uang. Terus kata si pemimpin kuda, wahai semua pasukanku, jika kalian cinta kepadaku, maka berikanlah kepada penghuni rumah ini kantong-kantong uang yang kalian miliki. Karena yang memerintahkan adalah komandannya, langsung tuh si kelompok ataupun rombongan penunggang kuda melemparkan kantung-kantung ke rumahnya sampai tidak bisa menutup rumah karena saking banyaknya. Siapakah yang menjadi pimpinan rombongan berkuda itu? Beliau adalah Amirul Mukminin bernama Ja'far Al-Mansur. Inilah esensi daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari semua ilmu tawakal yang dimiliki oleh anak 10 tahun hafidz Quran. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda. Bunda silahkan duduk Bunda. Luar biasa. Hari ini bicara mengenai rezeki kita sudah bahas banyak tadi. Bun, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan secara singkat? Pertama, bahwa rezeki itu ada yang bermanfaat untuk orang lain dan ada yang bermanfaat untuk kita. Ya. Itu yang harus kita pahami. Ya. Dan yang kedua, bahwa rezeki itu bukan semata-mata yang habis kita makan. Ya. Tapi semua apapun yang kita miliki dan memberikan keberkahan itu adalah rezeki. Ya. Bahkan kematian kita pun itu adalah rezeki buat kita. Allah. Kenapa demikian? Ya. Ketika kita mati meninggal dunia selamat, maka itu adalah rezeki yang paling tinggi untuk kita, yang paling besar untuk kita. Ya. Dan yang terakhir adalah takwa, tawakal.
menjadi pondasi setelah adanya usaha yang maksimal dari kita. Terima kasih banyak Bunda, dan terima kasih banyak pemirsa atas perhatian Anda semua, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu pandai bersyukur dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyediakan rezeki bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih dan sayangnya kepada kita, rahmannya, rahimnya kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan rezeki yang kita miliki, tidak hanya untuk diri kita, tapi kata Bunda, juga untuk orang di sekitar kita. Bunda izinkan saya minum kopi dulu ya Bunda ya. Iya. Harus kalau minum kopi harus dibuka ya? Iya, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luwak hitam baru, tidak kemanisan, mantap. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Metro TV, knowledge to elevate.